Nah, baik teman-teman, di sini kita akan mencoba membuat aplikasi kayak gini, seperti ini. Kita langsung kita harus menghafal dulu teman-teman ya. Jadi teman-teman harus hafal dulu ini apa namanya form-form yang ada di sini atau fitur-fitur yang ada di sini. Baru teman-teman coding di Delphi-nya. Nah, insya Allah saya udah ingat semuanya teman-teman yang di sini. Saya akan langsung ke Delphi-nya. Nah, yang pertama itu untuk operator Delphi tadi kita menggunakan label teman-teman. Kita tarik. Nah, mungkin bisa langsung diketik saja biar teman-teman langsung ingat untuk operator Delphi. Nah, untuk ngepasinya nanti aja teman-teman ya. Yang penting kita udah ada dulu bahan-bahannya. Kemudian yang kedua untuk label untuk nilai 1 teman-teman. Label nilai 1. Nanti teman-teman ketika nonton video ini bisa sambil buka ininya ya, buka modulnya. Jadi teman-teman paham. Soalnya kan di sini saya nggak buka modul, saya langsung masukin fiturnya. Kemudian nilai 2 teman-teman. Nah, untuk label yang ketiga atau yang keempat, label yang keempat itu nilai hasil teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita masukin edit untuk masing-masing kolom yang di sini teman-teman. Edit 1, edit 2, edit 3. Untuk ngepasinya itu nanti aja teman-teman ya, yang penting kita ada fitur-fiturnya. Nah, selanjutnya kita pilih ke ini dulu teman-teman, ke bagian yang tadi dulu, ke modul untuk mengingat-ingat dulu. Nah, di sini kan ada nih kayak yang untuk operator aritmatika, untuk operator logika, untuk operator perbandingan. Nah, kalau teman-teman pusing ini itu kira-kira pakai apa, teman-teman bisa lihat di bagian bawah teman-teman, di bagian objek kayak gitu. Nah, di sini menggunakannya itu kita bisa ke Delphi-nya. Tuh kita bisa pakai yang group box teman-teman. Nah, karena ada 3 tadi teman-teman, kita masukin 3 dulu group box-nya. Nah, untuk group box yang pertama itu kan kabataku teman-teman. Nah, tapi kita ganti dulu group box ini sebagai operator aritmatika. Kemudian group box yang kedua kita gunakan untuk operator logika teman-teman. Kemudian yang group box ketiga itu gunakan untuk operator perbandingan. Nah, di mana yang untuk operator perbandingan, logika dan aritmatika, ketiga operator ini sudah kita bahas di awal tadi teman-teman. Jadi di sini tujuannya untuk itu teman-teman. Kemudian ketika udah teman-teman, bisa kita lihat lagi ke modulnya, apalagi kira-kira untuk isi-isinya. Nah, untuk operator aritmatika kita ingat-ingat saja teman-teman, plus, minus, bagi, kali. Nah, untuk operator logika itu ini ada kan nilai 1 besar nilai 2 kayak gini teman-teman. Ini kira-kira menggunakan apa? Kita ingat-ingat itu seperti yang menggunakan label teman-teman. Nah, langsung saja teman-teman kita ke Delphi-nya. Untuk yang operator aritmatika terlebih dahulu teman-teman, kita masukkan button teman-teman. Button ada 4 button teman-teman. Bisa teman-teman masukkan. Nah, untuk ukuran baru disesuaikan teman-teman. Untuk yang button 1 itu bertindak sebagai plus teman-teman atau tambah. Bisa teman-teman ganti di bagian caption untuk tambah. Kemudian untuk button 2 bisa teman-teman ganti di bagian caption. Kemudian untuk yang button 3 bisa teman-teman ganti juga di bagian caption untuk bagi. Di sini kita bagi menggunakan garing teman-teman, garis miring. Kemudian kali teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut ke yang operator logika, kan diedit tadi teman-teman lihat sendiri untuk nilainya itu bakal dikosongin. Sementara
Sementara di sini itu masih edit 1, edit 2, edit 3. Nah, kalau untuk edit perlakuannya beda teman-teman. Ketika di label dan button itu merubahnya di bagian caption, tapi ketika di edit itu mengubahnya di bagian teks. Di teks bisa teman-teman kosongkan. Edit 1 dikosongkan, edit 2 dikosongkan, kemudian edit 3 dikosongkan. Nah, bisa teman-teman sesuaikan dulu supaya sedikit enak teman-teman. Bisa teman-teman paskan dulu. Kemudian kita beralih ke operator logika teman-teman. Nah, pertama kita lihat dulu di logika itu ada apa-apa aja. Kita bisa ke modulnya. Nah, ada label sama ada 3 button and, or, dan sort teman-teman. Langsung saja. Kita pilih label teman-teman, kita masukkan. Langsung kita ganti di bagian caption. Itu adalah dalam kurung, kita buka kurung dulu teman-teman. Nilai 1 besar dari nilai 2 tutup kurung teman-teman. Kemudian nilai 1 besar dari 5 teman-teman. Nah, nilai 1 besar dari nilai 5. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Kalau misal ada kurang-kurang kata ya dimaklumin. Kemudian yang ini biar kelihatan teman-teman, bisa teman-teman hurufnya teman-teman besarkan karena diminta yang di sini teman-teman, di modul itu diminta biar sesuai ya. Ini kan di bold terus di italic atau miring. Italic itu miring. Nah, kita coba akan di italic dan di bold. Itu untuk merubahnya teman-teman bisa klik bagian labelnya dulu, teman-teman klik, kemudian pilih ke bagian font. Nah, di sini teman-teman atur untuk di bold dulu, kemudian mungkin karena kita makainya bold miring teman-teman, di sini tuh bagiannya bold oblique, yang ini bagian bawah ini. Pakainya yang ini teman-teman. Nah, untuk ukurannya bisa 8, bisa 10, tapi kita pengen biar teman-teman yang di rumah juga kelihatan, kita coba pakai yang 12. Nah, ketika udah teman-teman bisa teman-teman oke. Bisa teman-teman paskan. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, warna ini, warna tulisan teman-teman juga bisa ganti warna. Misal teman-teman klik dulu, bisa teman-teman ke color, ke font teman-teman, sorry, ke font. Kemudian teman-teman pilih bagian color teman-teman. Misal teman-teman pengen warna yang kuning lah. Nah, ketika sudah dipilih kemudian diklik OK, maka akan kuning teman-teman. Nah, kita pengennya di sini pakainya yang hitam saja. Nah, kayak gitu teman-teman. Kemudian tadi ada 3 button teman-teman, kita masukkan 3 button di logika ini. Kita masukin button yang ke-5, ke-6, ke-7. Itu isinya ada and, ada or, sama ada sor kalau nggak salah teman-teman ya. Yang button 5 itu kita klik, kita ke caption, kita pilih and. Kemudian yang button 6 kita ke caption, kita pilih or. Kemudian button 7 kita pilih, kita ganti sor teman-teman, XOR. Nah, untuk yang operator perbandingan kita lihat dulu teman-teman ke modulnya diminta seperti apa. Kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Ada 4 button, N1 besar dari N2, kemudian N1 kecil kurang dari N2, N1 sama dengan N2, dan N1 tidak sama dengan N2. Jadi ini teman-teman bacanya itu tidak sama dengan. Langsung saja kita ke delphi-nya. Ada 4, kita masukin dulu teman-teman. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian kita rubah ukurannya yang bagian operator perbandingan. Kita paskan dulu teman-teman begini. Nah, kemudian kita rubah bagian captionnya. Untuk button 8 itu kita rubah jadi N1 besar dari N2. Kemudian yang button 9, N1 kurang dari N2. Kemudian yang button 10,
N1 sama dengan N2. Nah, yang kemudian yang keempat, N1 tidak sama dengan N2. Mungkin teman-teman kan banyak pertanyaan kalau di kelas atau di mana-mana kan kalau tidak sama dengan tuh tulisannya pasti sama dengan terus dicoret. Nah, kalau untuk di Delphi sendiri tulisan tidak sama dengannya bisa menggunakan seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian kita masukkan button yang exit sama clear, teman-teman. Masukin satu lagi, dua button lagi untuk yang exit sama yang clear. Nah, kita ganti di bagian caption, teman-teman. Kita ganti exit. Dan teman-teman ganti clear. Nah, ketika sudah, kita lihat lagi yang punya kita sama yang punya di modul, ketika kira-kira sama atau enggak. Nah, mungkin saya rasa di sini udah sama, baru kita akan rubah-rubah dikit lah, kayak ukuran yang operator Delphi-nya ini kan agak besar, kita rubah dulu. Nah, bisa teman-teman ke label, terus ke font, teman-teman klik, bisa teman-teman bold, mungkin ukurannya ada 14 atau 18 lah, mungkin 18. Nah, sudah oke. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ini biar agak bagus, kita naikkan dulu teman-teman ya. Nah, kurang lebih seperti ini, mungkin nggak terlalu mirip banget, nggak apa-apa, yang penting poin-poinnya udah ada semua, kurang lebih kayak gini. Baru kita ke proses pengkodingannya, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk pengkodingannya bisa lihat di modul yang bagian ini, teman-teman. Nah, tapi perlu teman-teman ketahui, sebelum kita ke codingnya, kita perlu pahamin yang bagian objek inspector, teman-teman. Untuk objeknya, nama dan keterangan. Di sini tujuannya adalah teman-teman supaya paham ketika mengcoding itu bahasa codingnya seperti apa nih, teman-teman akan paham. Yang pertama, untuk edit text atau edit 1, teman-teman. Ini keterangannya kan nilai 1. Udah teman-teman ganti tadi. Di sini udah semua. Nah, ini sebenarnya yang kita lakukan ketika tadi kita di bagian Delphi-nya. Mungkin di sini ada yang perlu kita rubah, teman-teman. Kayak misal yang di bagian button 1, teman-teman. Button 1 kan keterangannya itu tanda plus, teman-teman. Tapi di name atau di nama di sini diminta suruh diganti sama BT tambah. Nah, jadi untuk button 1, button 2, button 3, button 4, button 5, button 6 itu yang keterangannya adalah plus minus bagi sama kali itu disuruh ganti namanya menjadi seperti ini, teman-teman. Untuk mengingatnya lebih gampangnya, untuk yang button ini, teman-teman, untuk yang button plus itu diganti BT tambah. Jadi BT di sini jadi singkatan button, plusnya diganti tambah. Jadi ketika ada yang tanda plus, teman-teman bagian name-nya ganti sama BT tambah. Kalau yang bagiannya minus, teman-teman ganti sama BT minus. Yang BT bagi ya dibuat name-nya BT bagi. Ini bukan keterangan, teman-teman ya, ini yang bagian name. Tujuannya nanti pas ke coding akan masuk ke sana. Nah, langsung saja teman-teman kita ke sininya, kita ganti, teman-teman. Kita klik bagian yang button ada plusnya, ini kan masih ada namanya, teman-teman. Ini masih ada namanya. Ketika ditahan ini ada namanya button 1 atau T button. Nah, ini akan kita rubah namanya untuk bahasa pemrogramannya. Kita klik, terus kita ke name, teman-teman. Jadi perubahan ini tuh tidak bakal ngaruh untuk luarnya tapi pada dalamnya. Jadi nggak akan merubah tanda plus ini jadi BT tambah, tapi untuk di dalam codingnya itu yang akan berubah. Jadi kita masukkan BT tambah. Nah, sudah, kita klik di sini, teman-teman, di luar sini nggak apa-apa. Klik sini aja nggak apa-apa. Nah, dia sudah kan, teman-teman, untuk name-nya itu udah berubah. Kita lihat untuk klik lagi. Kita lihat, kita klik. Nah, ini kan tadi masih button 1, teman-teman. Di sini sudah jelas tulisannya ada BT tambah, teman-teman. Kalau teman-teman nggak kelihatan di sini, teman-teman bisa lihat di bagian name. Nah, udah jadi BT tambah. Kemudian yang BT min, BT bagi, BT kali juga sama. Karena yang BT minus, teman-teman, bagian name diganti sama BT minus. Untuk BT bagi sama juga, teman-teman. Klik BT bagi. Teman-teman ganti sama BT bagi. BT kali juga seperti itu, BT kali.
Nah, kalau udah kita lihat lagi ke sini teman-teman ke modul. Kan semua button itu diganti namanya teman-teman. Dan itu diganti sesuai nama yang punya dia. Kayak yang OR kan hanya ditambah BT sort. BT ini tambah BT ini. Nah, kayak jadi kalau untuk BT yang kurang dari lebih dari itu kita buat BT lebih. Jadi yang N1 plus N1 besar dari N2 tadi di name-nya kita ganti sama BT lebih. Yang N1 kurang dari N2 itu kita ganti sama BT kurang. Nah, beda yang kalau yang untuk sama dengannya itu kita singkat teman-teman. Di sini mintanya di name-nya itu diminta sama dia atau sama codingnya BT SMDGN. Nah, kita masuk ke DLP-nya. Nah, langsung saya ganti aja teman-teman ya biar agak cepat. Saya ganti semua di sini. BT ini tadi yang lebih. Berarti BT lebih. BT kurang. Teman-teman perlu perhatikan pada saat penamaan ini usahakan teman-teman benar ya. Maksudnya kalau salah pun nanti ketika di coding tetap menggunakan nama yang ini gitu. Jadi untuk mengingat saja teman-teman. BT TDK sama. Kemudian ini BTN. Nanti juga teman-teman akan paham kenapa ini harus diganti di bagian name-nya ya, kayak gitu. Nah, mungkin sebelum ke yang sort teman-teman, kenapa ini diganti? Bedanya untuk teman-teman tahu, yang udah diganti tadi kan yang N teman-teman, N sama OR kan udah diganti sama yang Kalibataku sama yang ini, yang apa namanya? Yang ini juga udah. Nah, yang sort kan belum diganti di bagian name teman-teman. Nah, bedanya ketika teman-teman ini belum diganti, coba teman-teman klik 2 kali. Maka ada satu pengkodingan itu prosedur membacanya sebagai button 7 klik. Nah, tapi ketika yang udah diganti teman-teman, misal kayak yang N ini teman-teman klik 2 kali, di sini akan ada BTN klik. Kayak gitu teman-teman. Yang BT bagi juga BT bagi klik kayak gitu. Jadi yang soal kita ganti di sini klik 1 kali, terus ke name kita ganti sama BT store. Ini juga BT exit. Nah, besok untuk pembuatan tugas mingguannya teman-teman juga harus diganti kayak gitu teman-teman. Misal kayak edit 1 diganti sama misal nama teman-teman, kayak misal nama teman-teman tuh Fahri kan, misal nah, edit 1 dibuat Fahri 1, edit 2 Fahri 2. Misal namanya Fahri Firmansyah atau Fahri Pamungkas. Nah, Fahri kan udah dipakai buat gantiin edit. Terus di situ ada button. Kan nggak mungkin pakai Fahri 1, Fahri 2 lagi kan. Jadi nama kedua teman-teman misal Fahri Pamungkas, jadi untuk yang button dibuat Pamungkas 1, Pamungkas 2 gitu, bisa kayak gitu teman-teman. Kemudian karena udah semua, baru kita ke bagian pengkodingannya teman-teman. Di sini yang diminta prosedur, sebenarnya ini nggak harus urut teman-teman, bisa misal langsung ngoding mulai dari yang BT kurang, bisa BT tambah, bisa BT lebih, bisa. Tapi kita ngikutin yang di modul. Kita mulai dari BT tambah untuk pengkodingannya teman-teman. Nah, di sini kita akan memasukkan codingan yang seperti ini teman-teman. Nanti saya jelaskan. Kita akan mencoba buat dulu. Kita ini bisa kita ke ke DLP-nya teman-teman. Nah, BT tambah tadi kan teman-teman. Kita bagian yang sini teman-teman. Klik 2 kali. Nah, sama kan di bagian ininya teman-teman sama yang di coding. Pastikan harus sama teman-teman. Jadi ketika teman-teman pengen ngoding di bagian BT tambah, jangan sampai teman-teman codingnya di bagian BT kurang. Jadi harus perhatikan di bagian prosedur T-form 1 dia sebagai apa. Kalau ini kan BT tambah gitu. Kemudian di bagian teman-teman buat var terlebih dahulu, ini wajib. Ini namanya deklarasi variabel menggunakan var. Di atasnya begin kita buat var spasi atau enter juga bisa. Tadi yang mau kita untuk tambahkan ada nilai 1, nilai 2.
itu kan kayak buat angkanya aja teman-teman. Jadi untuk nilai 1 nilai 2 kita bisa menggunakan integer teman-teman. Karena kan integer itu tadi seperti yang dijelaskan di awal, dia untuk bilangan bulat yang bentuk desimal kayak gitu. Nah, di sini untuk penamaan hasilnya kita singkat saja HSL. Bisa saja teman-teman buat hasil, tapi ketika di begin teman-teman harus ngodingnya pakai hasil, jangan HSL. Kalau di var teman-teman, dan intinya tuh var di sini tuh kayak ngenalin buat yang di begin kayak gitu. Kalau di var-nya dikenalin hasil, ya di begin nanti hasil kayak gitu, bukan HSL. Baik teman-teman, di sini saya akan coba selesaikan coding di bagian prosedur BT tambah dulu, nanti akan saya jelaskan poin-poinnya.